Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni' dari Imam Muslim bin Ahmad rahimahullah. Kita masih berbicara perkara yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Poin yang paling akhir dari pertemuan kita kemarin, kita telah membahas tentang bolehnya kalau yang azan itu mumayyiz, anak-anak yang sudah paham. Mumayyiz itu anak-anak yang paham untuk diajak bicara. Nah, anak-anak yang kemudian memberikan respon tatkala kita berinteraksi dengannya. Ada yang menyebutkan yang namanya mumayyiz itu anak yang sudah mencapai usia 7 tahun itu mumayyiz. Nah, sehingga ada yang menyebutkan definisi mumayyiz itu dari sisi umur, ada yang menyebutkan mumayyiz itu definisinya dari sisi sifat. Nah, kalau umur itu 7 tahun, kalau sifat dia kalau diajak berinteraksi, bercakap-cakap, maka dia sedang menanggapinya. Ini mumayyiz. Baik, ini khaifidina azakumullah. Nah, yang kemudian disebutkan juga kemarin bolehnya atau tidak sahnya azan kecuali harus tartib, kemudian berkesinambungan, mualah. Baik, yang diperbolehkan kemudian untuk mulahan ini menyuarakan, melakukan azan, tetapi ini makruh hukumnya. Baik, kemudian kita menginjak di poin setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa yubtiluhuma faslun katsirun, dan membatalkan keduanya, membatalkan azan dan iqamah, faslun katsirun, pemisah yang banyak, pemisah yang panjang. Baik, jadi dipersyaratkan untuk azan dan iqamah itu mualah, bersambung dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya, tidak ada interval yang begitu panjangnya. Nah, kalau kemudian baik seseorang mengucapkan kalimat dalam azan, misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia tinggal untuk beraktivitas yang lainnya, berwudu atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya, kemudian dia balik lagi untuk melanjutkan azannya, maka tidak sah azannya. Nah, jadi harus mualah, batal azannya tatkala dipisah dengan pemisah yang lama. Nah, wa yasirun muharramun, dan batal pula kalau yang memisahkannya itu sebentar tapi yang haram. Nah, sebentar tapi yang haram. Kalau tadi dipisah dengan perkara yang mubah tapi lama, lamanya itu juga ikhwan fillah azakumullah, ini secara urf. Nah, batasannya bagaimana orang disebut lama dan sebentar dalam pemisahan kalimat-kalimat dalam azan dan iqamah? Ini saya sesuai dengan kebiasaan. Nah,
Kalau kemudian seorang azan, di tengah-tengah azannya kemudian dia ke tempat wudu, dia wudu, setelah wudu kemudian dia beraktivitas yang lain, kemudian dia balik ke tempat azannya dan melanjutkan azannya, tentunya ini tidak sah azannya. Nah, ini sudah kelihatan lama kan, wudunya, terus aktivitas yang lainnya baru melanjutkan azannya. Dan disebutkan yang lainnya dan termasuk pembatal azan pula, meskipun yang memisahkannya itu sebentar. Nah, memisahkan sebentar, mungkin hitungan detik. Kalau tadi orang itu berwudu, saya itu mungkin membutuhkan beberapa menit. Kalau ini hitungan detik, nah sangat sebentar sekali. Tapi apa yang dia ucapkan itu perkara yang haram, maka batal baik azannya, tidak sah azannya. Nah, misal di tengah-tengah dia azan, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelum dia mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian dia bercakap-cakap dengan temannya yang ada di situ, membicarakan fulan. Nah, membicarakan kejelekannya fulan. Baik, bukan dalam rangka nasihat, bukan rangka yang lainnya. Dia menghibai fulan. Riba termasuk min kaba'iril dzunub, termasuk dosa besar. Nah, di tengah-tengah azan dia sempatkan untuk membicarakan orang lain. Riba. Nah, pembicaraan yang seandainya didengar oleh saudaranya, saya nggak senang untuk mendengarkannya. Maka menurut Malik rahimahullah, yasirul muharram, meskipun sebentar dia ribahnya di tengah-tengah azannya, baik, maka batal azannya. Nah, bahirnya kalau kemudian seorang muadzin berbicara sebentar tapi mubah, bukan perkara yang haram, tetap sah azannya. Misal seseorang sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah misalnya, kemudian ada seorang yang datang bertanya, aina fulan, di mana fulan? Nah, kemudian dia jawab, saya fulan sedang di ruang sana. Kemudian dia melanjutkan azannya, hayya 'alas shalah. Sebenarnya memang tidak batal azannya. Nah, karena yasir, sedikit dan mubah. Nah, tapi kalau yasirun muharramun, meskipun sedikit, kalau pembicaraannya itu pembicaraan yang diharamkan, riba atau yang lainnya, perkara-perkara yang haram, baik, maka batal azannya. Nah, kalau kemudian perkara-perkara yang mubah tapi lama pemisahnya, begitu lamanya, baik, maka batal pula azannya. Baik, intinya dipersyaratkan mualah. Nah, tidak dipisah dengan aktivitas yang lain selain azan dan iqamah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajzi'u qabla al-waqti. Tidak sah azan itu sebelum masuk waktu. Nah, tidak sah azan itu sebelum masuk waktunya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, idza hadratus shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika datang waktu salat, baik, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Intinya azan itu waktunya kalau sudah masuk waktu salat. Kalau kemudian seseorang belum masuk waktu sholat, dia sudah ada. Nah, ternyata keliru. Baik, jam 5:30 dia memandangkan azan di sholat maghrib. Ternyata maghribnya jam 6 misalnya, atau jam 6 kurang 1/4. Baik, nanti kalau datang tepat waktunya sudah masuk diulangi azannya. Nah, yang tadi tidak sah. Baik, kalau dipersoalkan azan itu, nah, tatkala sudah masuk waktu sholat. Baik, dan juga ikhwanifina azakumullah, nah, bukan hanya sudah masuk waktu sholat, tapi azan itu
dijalankan kalau kita mau menjalankan sholat. Misal sholat isya, jamaah berniat untuk menjalankannya di akhir waktu, karena ini waktu yang afdal. Nah, mungkin tatkala masuk waktu sholat isya di masjid itu masih diadakan daras taklim. Nah, yang sekalian menjalankan perkara yang afdal, mengerjakan sholat isyanya diakhirkan. Nah, ini lebih afdal. Baik. Kemudian kapan azannya? Nah, apakah tatkala masuk sholat isya kemudian azan? Setelah azan dilanjutkan taklim? Nah, setelah taklim baru kemudian iqamah? Atau kemudian dilanjutkan taklimnya sampai selesai kemudian baru azan kemudian iqamah? Nah, ikhwani fillah azakumullah, pendapat yang rajih pendapat yang kedua. Nah, jadi azan itu dikumandangkan tatkala orang itu mau menjalankan sholat. Nah, tatkala Bilal mau memandangkan azan untuk sholat zuhur, tatkala hari begitu panasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan nanti tunggu sampai sini. Nah, kemudian setelah itu Bilal mau azan, terus tunggu sampai sini. Sampai kemudian dingin, baru kemudian Bilal memandangkan azan. Ini menunjukkan ikhwan fillah azan itu berdekatan dengan perbuatan sholat. Nah, sehingga kalau seorang memang berniat untuk jamaah itu sholat isya'nya mau agak akhir misalnya, ya azannya nanti. Nah, azannya kalau mau menjalankan sholat, bukan tatkala masuk waktu sholat. Nah, sehingga ikhwan fillah kalau misalnya di situ mau dilanjutkan darasnya, ya dilanjutkan dulu sampai selesai. Kemudian setelah selesai baru azan, meskipun jaraknya misalnya 1 jam. Nah, dari waktu masuknya sholat isya. Ikhwan fillah, terus bagaimana? Apakah kita menggunakan speaker di luar? Nah, kalau mungkin ikhwan fillah khawatir menimbulkan fitnah, nah, ya usah pakai speaker di luar. Mungkin nanti akan menimbulkan fitnah. Ini kok isya waktunya jam segini? Nah, sudah begitu lama jarak dengan masyarakat misalnya. Ini ikhwan fillah kumandangkan azan. Nah, azan yang dilingkukan dia sendiri misalnya, tidak pakai speaker. Atau kemudian ikhwan fillah sebagai yang kita bahas, azan itu fardu kifayah. Nah, kalau kemudian di kampung itu banyak masjid yang pada saat masuk waktu sholat isya itu masjid sudah mengumandangkan azan, tinggal nanti kalau mau sholat isya tinggal iqamah, nggak pakai azan. Nah, azan itu sudah dijalankan oleh orang-orang kampung di masjid-masjid mereka. Nah, fardu kifayah, gugur kewajiban azannya. Sehingga langsung iqamah tanpa azan meskipun sholatnya di masjid. Nah, iqamah kemudian menjalankan sholat jamaah isya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Ini azannya itu bergandengan dengan perbuatan sholatnya. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah beliau sebutkan illal fajr ba'da nisfil lail. Beliau mengecualikan kecuali sholat subuh. Nah, kecuali sholat subuh boleh setelah pertengahan malam. Jadi boleh setelah pertengahan malam. Nah, beliau mengecualikan. Jadi kalau untuk sholat subuh, nah, misalnya subuh masuk waktu subuh jam 4:30, nah, boleh azan subuh itu jam 1 atau jam 2 sudah azan jam subuh. Nah, terus nanti sholatnya baru 4:30. Baik, ini pendapatnya mazhab, pendapatnya mu'allif. Nah, berdalil dengan apa? Baik, berdalil yang dipakai azannya Bilal. Nah, inna Bilal yu'adzinu bil-lail. Bilal itu azan pada waktu malam hari. Nah, Bilal itu azan pada waktu malam hari. Fakulu wasrabu, kata Rasulullah, makanlah dan minumlah hatta yu'adzin Ibnu Maktum,
sampai nanti Ibnu Maktum itu azan. Nah, fa innahu la yu'adzin hatta yatla al-fajr. Karena Ibnu Maktum itu tidak akan kecuali tatkala terbitnya fajar. Jadi ini ikhwan fillah yang dipakai oleh muallif yang menunjukkan bolehnya azan subuh itu ba'da nisful lail. Baik. Ikhwan fillah, ingat salat Isya itu akhir waktunya bukan terbit fajar. Nah, jadi salat Isya itu akhir waktunya nisful lail. Ini sudah waktu terakhir. Nah, kapan nisful lail itu? Baik. Tenggelamnya matahari, nah sampai terbitnya fajar itu dibagi dua, tengah-tengahnya itu nisful lail. Nah, jadi tenggelamnya matahari jam berapa? Kemudian terbitnya fajar jam berapa? Sudah diambil tengah-tengahnya, itu nisful lail, dan itu batas akhir waktu salat Isya. Bukan sampai salat subuh, bukan panjang sampai terbit fajar. Nah, maka ikhwan fillah, misal, nah kalau nisful lail itu baik jam 12 misalnya, nisful lail itu tidak mesti jam 12. Nah, kalau orang hitung-hitung jam itu memang pertengahan jam 12. Tapi lihat tenggelamnya matahari jam berapa, lihat terbit fajar jam berapa, tengah-tengahnya bisa pula jam 11. Nah, ya nisful lail. Baik. Misalnya nisful lail itu jam 11. Nah, kemudian setengah 12 azan itu sholat subuh nggak masalah. Nah, menurut pendapatnya muallif rahimahullah. Baik, berdalil dengan tadi yang disebutkan. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, dalam masalah ini ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwasanya boleh azan fajar itu setelah nisful lail dengan syarat nanti ada yang azan tatkala terbit fajar. Nah, jadi nanti kalau terbit fajar, ada azan, ada muadzin yang kedua. Nah, maka boleh seseorang kemudian azan fajarnya pada nisful lail. Ini pendapat yang lainnya. Karena ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian kita lihat hadis tadi, nah, jelas tadi Bilal azan yang pertama, kemudian Ibnu Maktum azan yang kedua, berarti muadzinnya dua. Nah, maka diperbolehkan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kenapa yang rajih dalam masalah ini ikhwan fillah azakumullah? Yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak sah azan untuk salat fajar ba'da nisful lail. Tidak sah. Yang namanya azan itu harus sudah masuk waktu sholat, tidak disebutkan. Nah, kalau jam 12, jam 1 itu belum masuk sholat subuh. Nah, maka nggak sah untuk azan dalam waktu segitu. Dan azannya Bilal, jadi azannya Bilal, tatkala azan di malam hari itu tujuannya untuk membangunkan orang yang mau mengerjakan sholat malam dan untuk mengingatkan orang yang sedang sholat witir, baik ini sudah dekat fajar, cepat-cepat untuk sahur. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi bukan azan tujuannya untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, tetap tidak ada pengecualian. Nah, azan apapun dipersyaratkan sudah masuk waktu sholat. Dan juga mendekati dikerjakannya sholat. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga kalau kemudian kita simpulkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah tentang syarat-syarat azan, yang pertama harus tertib, harus berurutan. Baik. Yang kedua harus mualaf, berkelanjutan. Nah, tidak bisa dipisahkan dengan pemisah yang panjang. Baik. Kemudian tidak boleh adanya lahan jali. Nah, di lahan yang jali yang merubah makna. Nah, yang merubah makna. Baik. Apakah itu berkaitan dengan ilmu nahwu? Nah, ataupun berkaitan dengan ilmu sorof. Nah,
kalau itu kemudian merubah makna. Baik, apa bedanya berkaitan dengan ilmu nahwu dengan ilmu sorof? Ilmu nahwu itu mempelajari akhir kata. Nah, apakah dia marfu? Nah, apakah dia itu dhammah misalnya? Apakah dia itu nasab di fathah? Apakah dia itu majrur di kasrah? Nah, ini namanya nahwu. Hanya akhir kata. Nah, adapun sorof, baik itu depan, kemudian tengah. Nah, ini juga termasuk perkara sorof. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kalau misalnya, nah, wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, anna Muhammadan. Baik, yang kalau dibaca anna Muhammadun misalnya. Baik, itu sudah menyalahi nahwu. Nah, ini disebut lahn. Nah, atau kemudian saya menyalahi dalam masalah sorof. Nah, ushhadu misalnya. Baik, ini sorofnya keliru. Mestinya asyhadu. Nah, af'al. Nah, baik, dia kemudian baca ushhadu. Nah, keliru dalam masalah sorofnya. Ini namanya lahn. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, jadi tidak adanya lahn yang jali yang kemudian bisa merubah makna yang dia ucapkan. Baik. Kemudian yang keempat persyaratannya jumlahnya, jumlah katanya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditambah-tambahi dengan lafaz-lafaz yang lain, lafaz-lafaz yang tidak datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayya ala khairil amal misalnya. Dan yang misalnya, lafaz-lafaz azan ditambah dengan selawat, ditambah dengan surat al-ikhlas, macam-macam. Nah, ini khonifillah. Jumlah kata-katanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini persyaratan adzan. Kemudian persyaratan muadzinnya, nah, disebutkan yang pertama laki-laki. Baik. Zakaran. Yang kedua muslim, tidak boleh orang kafir. Yang ketiga akil, berakal. Yang keempat mumayyiz, tidak boleh anak-anak kemudian mengumandangkan adat, kecuali kalau memang ada muslim-muslim lain yang sudah azan, jelas masuk waktu, sudah jelas masuk waktunya. Kalau nggak ada yang azan, dia azan, baik, dikhawatirkan nanti belum masuk waktu sholat. Nah, tapi kalau masih bersedangnya orang-orang yang sudah tua, yang sudah dewasa, sudah kumandangkan azan, nggak ada masalah. Kemudian sebuah masjid nggak ada yang azan, anak-anak yang kemudian azan. Nah, kemudian persyaratan yang kelima wahid, satu orang. Tidak diperkenankan azan dua orang. Nah, bergantian. Mana bergantian dalam satu azan dikerjakan dua orang, bergantian atau bersamaan. Nah, kemudian baik adil. Nah, makna adil tidak kemudian banyak berbuat kemaksiatan. Nah, ini persyaratan baik dari muadzinnya. Nah, selesai beliau membawakan dan menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan muadzin dan azannya. Baik, kemudian beliau sebutkan rahimahullah. Wa yusannu julusuhu ba'da azanil maghrib yasiran. Disunnahkan julusuhu duduk ba'da azanil maghrib, setelah azan maghrib yasiran sebentar. Maknanya untuk sholat maghrib itu setelah azan kasih kesempatan jamaah untuk mengerjakan sholat sunnah. Nah, jangan kemudian setelah azan langsung bersambung dengan iqamah. Karena sebagian pendapat ada menyatakan waktu maghrib itu sangat pendek, sehingga setelah azan harus langsung iqamah karena nggak ngikuti waktunya.
Karena ikhwan fillah azakumullah, Rasul menyebutkan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Nah, tapi baik kata beliau sallallahu man syaa, bagi mereka yang mau. Nah, menunjukkan adanya salat sunnah baik sebelum maghrib. Maka kasih kesempatan baik para jamaah untuk yang mereka mengerjakan salat sunnah baik sebelum maghrib. Nah, jadi tidak langsung setelah azan iqamah. Baik, ada salat sunnahnya bagi mereka yang mau. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Lebih-lebih lagi ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian baik belum ada imamnya. Imamnya belum ada. Baik, jangan tergesa-gesa. Kasih kesempatan makmum untuk mengerjakan salat sunnah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Karena memang salat maghrib itu memang waktunya sebentar. Dan juga disunahkan untuk menyegerakan salat maghrib. Tapi masih ada salat sunnah. Jadi sebelum maghrib, kemudian maghrib, baik, dikasih kesempatan untuk menjalankan salat sunnah. Sehingga beliau sebutkan di sini disunahkan untuk duduk ba'da azanil maghrib yasiran, sebentar. Baik. Wa man jama'a aw qada fawaid azana lil ula thumma aqama li kulli fariidatin. Baik. Di sini beliau sebutkan masalah. Permasalahan bagi orang-orang yang menjamak salatnya. Yang kedua, bagi orang-orang yang mengqadha salatnya. Jamak salat, baik, menjamak salat apakah itu jamak takhir maupun jamak takdim. Kemudian mengqadha salat itu dikerjakan di luar waktu salat, di luar waktu yang semestinya itu qadha. Terus bagaimana hukum azannya dan bagaimana hukum iqamahnya? Ini beliau sebutkan rahimahullah, wa man jama'a, barang siapa yang menjamak salat, au qadha fawaid, atau mengqadha fawaid, salat-salat yang kemudian luput, sudah keluar waktunya. Azan lil ula, azan di waktu yang pertama. Kalau dia misalnya jamak takhir, baik maghrib dengan isya, dikerjakan pada waktu sholat isya, atau dikerjakan di waktu sholat maghrib. Baik. Azana lil ula, azan di sholat yang pertama. Baik itu takhir maupun takdim, di sholat yang pertama dia azan. Waktu menjalankan sholat maghrib dia azan, atau menjalankan sholat zuhur dia azan. Baik. Tsumma aqama li kulli fariidatin. Kemudian qomat di setiap sholatnya. Kalau dia mau kerjakan sholat isya, untuk dijamak dengan maghrib, dia cukup banyak iqamah, enggak perlu azan. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian dia mengqadha sholat yang kemudian sholatnya itu berentetan. Seseorang misalnya karena udhurnya, luput sholat zuhur, kemudian sholat asar dan sholat maghrib. Kemudian dia tahunya waktu sholat isya. Selesai sholat isya, baik. Karena dia ingat waktu itu, maka dia kerjakan zuhur, kemudian dikerjakan asar, baik, dan dikerjakan maghrib. Ini adanya sekali. Adanya sekali dan setiap sholatnya dengan iqamah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Intinya azan tidak berulang, yang diulangi adalah iqamah setiap sholatnya. Ini kalau dia menjamak sholat atau mengqadha beberapa waktu sholat. Baik. Wa yusannu li sami'ihi mutaba'atuhu sirran.
Dan disunahkan bagi orang yang mendengar azan, disunahkan bagi orang yang mendengar azan mutaba'atuh, untuk mengikuti azan, menirukan azan sirron, tidak keras-keras. Jadi tidak keras-keras tatkala mengikuti azan. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin, kata Rasulullah. Kalau kalian mendengar muadzin, ucapkanlah semisal apa yang diucapkan muadzin. Ditirukan. Tatkala setiap kalimat yang diucapkan muadzin itu ditirukan. Ini sunnah. Ikhwani fillah azakumullah. Kita lihat idza sami'tumul muadzin, kalau kamu mendengar muadzin, maka faqulu, ucapkanlah. Zahirnya yang diperintahkan untuk menirukan adalah mustami', orang yang mendengar, bukan muadzin. Sehingga muadzin enggak perlu untuk menirukan azannya. Karena azannya dia sendiri. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, kecuali sebagian pendapat, kalau mungkin kita biasa azan bareng-bareng, di sini azan, di lain azan, di sini muadzin sedang azan. Kemudian tatkala dia berhenti, kan dia juga dengar azan di tempat yang lainnya. Muadzin yang sini menjawab azan yang mana? Karena dia mendengar dari azannya masjid tetangganya. Yang muadzin sana tatkala mendengar masjid sini azan, juga di tengah-tengah azannya, dia menjawab azan yang lainnya. Ini khana bidina azakumullah. Sampai juga sebagian para ulama, di antara yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hatta fi shalah. Meskipun di dalam salat. Tatkala kita di dalam salat sunnah misalnya, kemudian terdengar azan, maka ditirukan, dijawab suara muadzin. Hatta fi shalah. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sangat umuman. Idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin, apapun keadaan kalian, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ikhwani fillah azakumullah. Zahirnya saya menirukan muadzin itu hukumnya wajib zahirnya. Dan di sini boleh sebutkan faqulu dengan perintah. Hukum asal perintah itu wajib. Ucapkan sebagaimana diucapkan muadzin. Ikhwani fillah azakumullah. Tetapi dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar azan, beliau sebutkan alal fitrah. Alal fitrah ini menunjukkan saya tidak wajib untuk menjawab azan, sunnah. Juga perlakuan para sahabat, yang disebut oleh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Tatkala sedang di masjid waktu hari Jumat, tatkala khatib sudah di mimbar, kemudian muadzin azan, itu para jamaah sebagian sahabat masih ngobrol dengan yang lainnya. Tatkala nanti khatib sudah memulai khutbahnya, baru mereka diam. Al-Albani rahimahullah beliau sebutkan, seandainya tidak ada asar ini, saya berpendapat menjawab azan itu wajib. Karena ada perbuatan sahabat yang mereka ngobrol tatkala azan dikumandangkan, saya menunjukkan menjawab azan itu sunnah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah, dikecualikan dari sunnah ini mereka-mereka yang sedang qada'il hajah. Mereka-mereka yang sedang qada'il hajah tidak disunnahkan untuk menjawab muadzin. Intinya disunnahkan untuk menjawab muadzin. Bagi siapa? Liman yasma, bagi orang-orang yang mendengarnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, seandainya seseorang melihat dari jauh orang yang azan, karena dia lihat orang itu memasukkan tangannya di telinganya. Ini mungkin sedang azan. Dia lihat, tapi dia nggak dengar. Nggak dengar kalimat-kalimat yang disuarakan.
Tapi dia yakin ini waktunya masuk sholat ini. Mungkin itu yakin azan. Tapi dia nggak dengar apa yang dia ucapkan. Tentunya tidak disunahkan untuk menjawabnya. Oh, dia nggak dengar. Nah, karena yang disebutkan di sini tidak sami'tu. Kalau kalian mendengar, meskipun kalian tidak melihatnya. Kalian nggak lihat, ini yang azan siapa yang nggak lihat, tapi dengar. Nah, dengar azan tanpa tahu wujud orangnya, siapa muadzinnya. Saya itu nggak jadi soal. Makanya yang penting kamu mendengar azan, maka itu dijawab. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Idza sami'tumul muadzin, bahirnya ikhwan fillah azakumullah, ini bukan azan di kaset, nah, bukan azan di radio. Nah, betul orang yang azan, idza sami'tumul muadzin. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sebagian ada yang bertanya, nah, baik, bagaimana kalau azan yang bid'ah? Apakah juga dijawab? Baik, apa contohnya azan yang bid'ah? Ada yang menyebutkan azan yang pertama untuk salat Jumat. Nah, azan yang pertama untuk salat Jumat. Baik, itu azan yang bid'ah pada sebagian orang. Nah, maka tidak wajib untuk dijawab. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, azan pertama untuk salat Jumat itu sunnah khulafaur rasyidin. Nah, sunnahnya Utsman bin Affan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga baik, dengan kemudian kita gampang-gampang memutlakkan kalimat bid'ah, baik, tanpa kemudian merujuk dengan aqwalnya para imam, para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan azan awal untuk sholat Jumat itu sunnahnya khulafaur rasyidin. Nah, kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah, sebagian orang yang sholat Jumatnya itu azannya sekali. Nah, itu menghujat mereka yang azan 2 kali. Itu bid'ah itu. Nah, kita nggak boleh kemudian sholat di situ karena Jumatannya ada kebid'ahan. Apa bid'ahnya? Azan 2 kali. Padahal itu dijalankan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Nah, tanpa dia sadari, baik, dia juga menjalankan kebid'ahan tatkala mengerjakan sholat Jumat. Nah, apa kebid'ahannya? Ikhwan fillah azakumullah, termasuk bid'ah marwaniyah. Nah, azannya muadzin di hadapan khatib, itu bid'ah marwaniyah. Nah, itu pertama kali yang mengadakan marwan. Nah, muadzin itu azannya tidak di hadapan khatib. Nah, mereka menghujat adanya azan pertama itu bid'ah, tapi mereka mengerjakan bid'ah yang lainnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, jadi azan yang pertama, kalau menurut terdengar azan yang pertama, baik, nah dijawab. Nah, adapun yang mengharamkan, baik, yang mengharamkan adanya pembicaraan setelahnya, yang mengharamkan adanya akad jual beli, transaksi jual beli, itu azan yang kedua. Nah, tatkala muadzin atau tatkala khatib sudah di atas mimbarnya, tatkala dikumandangkan azan yang kedua, itulah baik transaksi jual beli setelahnya termasuk muharram. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ada pun yang pertama, tidak mengharamkan baik akad jual beli setelahnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, setelah beliau membawakan ikhtilafnya, apakah orang yang sholat itu menjawab azan, apakah orang yang qada'il hajat itu menjawab azan, baik beliau sebutkan warajih annal musalliya la yutabil mu'adzin wa kadza qada'il hajat. Pendapat yang rajih, orang yang sedang sholat tidak mengikuti muadzin. Nah, demikian pula orang sedang qada'il hajat. Baik, ini apa yang dirajihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian qala rahimahullah, wa hawqalatuhu fil hayy 'ala, wa hawqalatuhu hawqalah. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini jawaban dari hayya 'alal shalah dan dari hayya 'alal falah. Nah, itu dengan ucapan la haula
wala quwwata illa billah. Ini makna wa hawqalatu fil hayy ala. Maknanya tatkala dikumandangkan hayya 'ala shalah, saya orang yang mendengar tidak menyerukan ucapan yang sama karena mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, ibadah yang dijalankan seorang hamba itu butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang hamba itu bisa menjalankan ibadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala muadzin menyebutkan hayya 'alas shalah, ayo mari kita salat. Nah, maka jawaban yang diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Nah, tidak akan mungkin orang itu melangkahkan kakinya untuk berangkat ke masjid saya memenuhi panggilan azan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Fatihah Allah menggandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digandengkan antara ibadah dan isti'anah. Menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah itu baik itu dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba tidak ditolong oleh Allah, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Baiknya ikhwan fillah azakumullah, tatkala dia menyebutkan idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul, maka tatkala muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, nah, maka juga dijawab dengan ucapan yang sama, as-salatu khairum minan naum. Apakah yang berpendapat itu di azan awal maupun yang berpendapat itu di azan yang kedua? Nah, itu dijawab dengan sama ucapannya muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Qala rahimahullah, nah, wa qawluhu ba'da faraghi, dan ucapannya setelah selesai azan, Allahumma rabb hadza da'wati tamah ila akhirih. Apa yang beliau sebutkan, baik, ini doa ba'dal azan. Nah, ikhwan fillah azakumullah, baik, beliau rahimahullah tidak menyebutkan na'am salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan. Nah, jadi disunnahkan ba'dal azan, setelah mendengar muadzin azan, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru membaca doa ini. Nah, yang disebutkan di sini Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Jadi maknanya azan ini. Baik. Wa sholatul qa'imah, dan salat yang mau ditegakkan. Ati Muhammadan lil wasilatal fadilah. Berilah, datangkanlah kepada Muhammad al-wasilah dan fadilah. Nah, wasilah ikhwan fillah azakumullah diterangkan adalah darajatul fil jannah. Nah, wasilah itu derajat di surga. Nah, wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkan dia di tempat yang terpuji yang saya telah dijanjikan, yang telah kamu janjikan kepadanya. Nah, ini qanifidina azakumullah, doa yang dibaca ba'dal azan. Diingat qanifidina azakumullah, tadi Rasul menyatakan idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Khitabnya ini kepada orang yang mendengarkan azan, bukan kepada muadzin. Sehingga muadzin tidak disunahkan untuk mengucapkan doa ba'dal azan. Nah, jadi yang berdoa ba'dal azan itu mustami'un, mereka yang mendengar azan. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah riwayat, nah, yang tidak dibawakan oleh muallif rahimahullah, disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, bahwasanya ada pula doa atau zikir yang dibaca di asna'il azan, di tengah-tengah azan. Nah,
bukan hanya ba'dal azan, di tengah-tengah azan. Dalam riwayat Imam Muslim, baik, tatkala muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah, dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baik, Rasulullah SAW mengucapkan raditu billahi rabban qabil islam didan wa Muhammadin rasulan. Nah, ini diucapkan tatkala muadzin baik mengucapkan dua kalimat syahadah dalam riwayatnya Imam Muslim. Baik, ini khani bidina azakumullah. Nah, ini akhir dari apa yang beliau sebutkan. Baik, sehingga ba'da azan itu ada doanya mereka mustami', yang mengucapkannya, dan juga ada doa atau ada zikir di tengah-tengah azan tatkala muadzin mengucapkan kalimat syahadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.